Audio Jungle. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa jahala ayyujahala 'alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaAllah selalu dijaga, diberi berkah, diberi rahmat oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya tak berhenti pula mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah. Minimal wujud syukur kita kepada Allah di setiap helaan nafas, tak lepas selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan bisa menjadi syafaat bagi kita insyaAllah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim hafizakumullah, kali ini alhamdulillah, itu nikmat Allah juga, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidangan-hidangan pagi fajar ini, hidangan langsung dari Allah, ma'dubatullah istilahnya hadis ya, ma'dubatullah, hidangan Allah yaitu Al-Quranul Karim. Sebuah nikmat kita masih bisa melahap, menikmati ayat-ayat demi ayat. Dan ini pagi hari ini mitra muslim, coba kita akan bahas satu ayat yang mungkin sebagian orang populer dengan ayat ini atau familiar maksud saya dengan ayat ini, yaitu surat Al-Imran ayat 14. Kita coba gali sebenarnya dan motivasinya terkait dengan kecintaan kita terhadap berbagai syahwat ya. Berbagai syahwat. Apa itu syahwat nanti akan saya bahas ya. Ya seperti tadi Mas Nasir bilang ya semua ya kita senang lah gitu kan dengan berbagai macam syahwat itu kita senang. Syahwat kepada wanita, syahwat kepada anak-anak, syahwat kepada harta, syahwat kepada emas, syahwat kepada ya binatang ternak gitu kan ya. Pasti ya senang lah itu. Tetapi apakah itu menjadi tujuan atau hanya menjadi sebuah wasilah? Nah ini yang harus ditata dalam alam pikir kita, pola hidup kita, supaya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Rabbul Alamin. Karena itu Allah mengingatkan saudaraku ikhwataddin hafizakumullah di ayat ini yang nanti akan coba gali sepertinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harsi dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah berfirman yang kurang lebih terjemahannya zuyyina linnas. Saya terjemahkan dulu baru sebelum kita gali ya spirit motivasinya. Zuyyina linnas, dijadikan indah, zuyyin ya, dari kata zayyana yuzayyin, ya, dijadikan indah linnas untuk manusia. Apa yang dijadikan indah untuk manusia? Hubbus syahwat, itu kecintaan kepada aneka syahwat. Kecintaan kepada aneka syahwat. Ini luar biasa menarik ini ayat ini. Coba kita nanti bahas. Apa saja aneka syahwat itu? Minan nisa, yaitu wanita, wal banin, anak laki-laki,
saya terjemahkan anak laki-laki ya. Saya sempat ini Mas Nasir mencoba mengcompare beberapa terjemahan. Jadi di sini bentar, di terjemahan yang lain di sini tidak disebut anak laki-laki, tapi disebut anak-anak. Wal banin, anak-anak. Tapi saya ada kitab tafsir yang ada terjemahannya itu tarjim Al-Quran, ada yang menerjemahkan anak laki-laki. Kemudian wal qanatir, harta yang berlimpah. Al-muqantarah, yang telah dikumpulkan, atau ada yang menyatakan al-muqantarah itu yang berlipat-lipat, yang harta berlimpah, berlipat-lipat lagi itu kan, yang sudah dikumpulkan begitu banyak. Minat zahab, dan harta itu berupa apa? Dari jenis emas, wal fiddati, perak, wal khayli, harta yang berlimpah itu dari jenis kuda, al musawwamah, kuda yang sudah terpilih. Musawwamah itu tertandai atau terpilih. Wal an'am, dan binatang ternak ya. Wal hars, pertanian. Zalika, semua itu, nisa, perempuan, anak laki-laki atau anak itu kan ya, harta yang berlimpah berlipat-lipat, baik itu dari kalangan emas, perak gitu kan, logam mulia ya maksudnya, dari kalangan yang bergerak hidup ya, seperti khail, kendaraan dan sebagainya. Wal an'am, ya binatang ternak atau sapi dan sebagainya. Wal hars, pertanian. Dzalika mata'ul hayati dunya, itu adalah kesenangan mata, kesenangan. Nanti saya terjemahkan, mata itu kesenangan sesaat sebenarnya dalam kehidupan di dunia ini. Wallahu, dan ingat, soalnya begitu Allah menyatakan wallahu, dan indahu, di sisi Allah, husnul ma'ab, tempat yang terbaik. Husnul ma'ab, tempat kembali yang begitu baik. Seolah ayat ini ya, pertama motivasi yang luar biasa dari ayat ini, sebelum saya gali lebih dalam lagi, bahwa ayat ini memberikan sebuah motivasi spirit kepada kita pemirsa mitra muslim hafidhakumullah, bahwa Islam itu mengakui yang namanya dunia itu. Islam itu mengakui yang namanya dunia, atau Islam itu memberikan pelajaran kepada kita, memberikan ajaran kepada kita, terutama dari ayat Ali Imran 14 ini, bahwa ya kita nggak boleh meninggalkan dunia itu, kita nggak boleh meninggalkan hal-hal tadi yang tersebut ya. Tapi ingat itu, bahwa yang terbaik itu adalah jangan sampai kemudian semua itu menjadi tujuan, karena tujuan utama adalah indahu husnul ma'ab, di sisi Allah itu adalah tempat yang terbaik, yaitu surga Allahu Rabbul Alamin, kenikmatan yang paling abadi. Dari sini yang bisa kita ambil motivasi pertama adalah apa? Mitra muslim hafidhakumullah, Islam mengakui keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ini yang pertama yang coba kita bahas. Yang kedua yang dibahas ini, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapatnya. Pertama, di sini kan ada kata-kata zuyina ya, dihiasi atau dijadikan indah ya. Dijadikan indah, dijadikan berhias atau dijadikan hiasan pada diri manusia. Apa hiasan itu? Hubbus syahwat, kecintaan terhadap syahwat. Coba perhatikan mitra muslim hafidhakumullah, dijadikan indah. Pertanyaannya, zuyinah ini siapa muzayyinnya? Ini kalau Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu kan man huwal muzayyin ini kan. Siapa al-muzayyin? Jadi kalau beliau menyatakan al-muzayyin itu ya ada dua kemungkinan di kalangan para ulama begitu kan ya. Yang pertama, al-muzayyin huwallah. Jadi yang menghias itu Allah. Jadi menghias pada diri manusia kecintaan terhadap syahwat itu Allah. Allah yang menghias. Dan itu libetila, kata beliau ya, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, libetila itu untuk dalam rangka menguji manusia itu kan. Yang istilah Mas Nasir tadi ini kan sudah menjadi alamiah gitu kan. Kita senang dengan wanita, dengan lawan jenis kita, itu kan alami, itu natural gitu kan ya.
Siapa yang nggak senang duit? Ya Mas ya. Hatta kiai, hatta habaib, hatta ajunan, hatta guru, gus, gawagis. Siapa yang nggak senang duit itu kan ya? Siapa yang nggak senang duit? Siapa yang nggak senang kuda yang waduh indah-indah itu kan, yang keren-keren gagah itu kan? Siapa yang nggak senang ada peternakan lebat tuh, ada kambing, ada sapi, ada peternakan, waduh macam-macam, ada peternakan mah yang mungkin yang kecil-kecil yang berkaki dua seperti misalnya ayam dan sebagainya itu kan. Siapa yang nggak senang dia? Semua orang bercita-cita pengen itu kan, peternakan yang luas dan sebagainya. Siapa yang nggak senang pertanian? Siapa yang nggak senang? Itu kan dalam dunia kenegaraan ini kan menjadi istilahnya pertahanan ekonomi kita itu kan ya di antaranya dari pertanian. Pertaniannya makmur ya, pertaniannya bagus, insya Allah negeri itu ya makmur itu. Itu saudaraku ikhwat tadi hafizakumullah. Jadi ada yang menyatakan bahwa yang menghias itu adalah Allah sendiri, gitu kan, ya. Yang menghias itu adalah Allah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menguji kepada manusia itu sendiri, nanti siapa ayyukum ahsanu amala, kan begitu kan dalam ayat yang lain, yaitu siapa di antara kita itu kan, yang di antara manusia itu yang paling berkualitas amalannya. Yang kedua, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, itu siapa yang menghias? Bisa jadi yang menghias itu adalah setan. Jadi yang membuat indah itu kecintaan terhadap syahwat itu setan. Sebagaimana ayat yang lain juga menyatakan kadzalika zayyana kadzalika wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ingatlah zayyana lahumus syaitan a'malahum. Allah setanlah yang menghiasi kepada mereka aktivitas-aktivitas mereka, termasuk di dalamnya adalah hubus syahwat. Jadi tidak terlalu penting siapa yang menjadi penghias, tetapi biasanya kalau di dalam Al-Quran kalau ada kata-kata mabni majhul, itu biasanya ya kembali kepada Allah, seperti kutiba alaikumusyyam itu kan ya. Telah diwajibkan kepada kalian, ya. Tidak disebut di situ kan siapa fa'ilnya misalnya, itu biasanya kembali kepada Allahu Rabbul Alamin. Jadi tidak terlalu penting sebenarnya siapa yang menghias, tapi yang terpenting adalah ternyata benar-benar indah itu, ya kan begitu kan. Pada diri kita kan akhirnya indah beneran gitu kan, hubus syahwat itu kan ya. Yang jadi persoalan ini Mas Nasir mitra muslim hafizahumullah, yang dibuat indah itu bukan syahwatnya, tapi yang dibuat indah itu kecintaan terhadap syahwat. Jadi yang dibuat indah itu bukan nisaknya, bukan baninnya, bukan konatirnya, bukan emas dan perak itu. Bisa jadi emas misalnya nih mitra muslim hafizahumullah, emas 5 gram, ya emas 5 gram, orang melihat emas 5 gram itu bisa jadi berbeda-beda. Nah itu yang dimaksud hub itu, kecintaan terhadap emas itu yang dibuat dias itu. Ada orang yang begitu luar biasa senang sama emas, akhirnya emas 5 gram itu luar biasa. Ada yang biasa-biasa saja, dengan emas juga jadi biasa-biasa saja. Ya sama misalnya ada perempuan ya kan, bisa jadi bagi seseorang perempuan itu cantik luar biasa bagi suaminya misalnya kan ya. Tapi bagi orang lain biasa-biasa saja, di bawah standar itu kan ya. Nah disinilah sudah luar biasa yang artinya Al-Quran itu dari aspek pengguna redaksional itu logis banget gitu kan ya. Bahwa yang dihiasi itu adalah hubnya, yaitu kecintaan kita kepada syahwat itu. Syahwat itu apa sih? Syahwat itu kalau Dr. Wahbah Azhari menyatakan syahwat itu adalah jamak dari kata syahwa, wahiyya ma tastahi an nafsu wa tamilu ilaihi, yaitu apa yang disenangin oleh jiwa, itu namanya syahwat. Dan itu saudaraku sudah menjadi naluri ya, kita senang sama lawan jenis kita senang sama anak-anak kita senang sama harta yang berlimpah, apa saja, apakah itu emas, apakah itu peternakan, apakah itu pertanian, siapa yang nggak senang. Tetapi hub seseorang terhadap syahwat itu kualitinya itu berbeda-beda, takarannya itu berbeda-beda. Dan disitulah saudaraku kita diminta tidak boleh berlebihan. Maka di ujung ayat ini Allah berkata wallahu indahu husnul ma'ab.
Nanti akan kita coba bahas lebih jauh lagi tentang ayat ini atau kita akan diskusikan. Dan pagi hari ini Mitra Muslim, tema kita kecintaan terhadap berbagai syahwat, motivasi Quran Surah Ali Imran ayat 14 bersama Ustaz Muhammad Junaidi Ishaq. Dan Anda bisa bergabung berinteraksi melalui telepon 0315624555 dan juga melalui WhatsApp 0855300938. Ada Pak Yamin yang mengirimkan pesan di WhatsApp, apa bedanya nafsu dan syahwat, Ustaz? Seperti misalnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh perempuan itu, apakah dia termasuk nafsu atau syahwat ya? Oke, ini. Kemudian berikutnya ada telepon. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dikrian, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadikun. Ini Ustaz, ini kan masalah ayat ini kan sering kita bahas kan Ustaz. Tapi ilmu itu akan berkembang terus ya, tergantung cara orang itu memahaminya. Begini Ustaz, ini kan di sini ayat ini kan bersifat umum karena di situ ada kata nafs. Tapi kena apa? Yang dijadikan kecintaan yang pertama itu adalah wanita. Apakah wanita itu mempunyai daya tarik yang sendiri, sehingga bahkan iklan-iklan itu banyak yang menampilkan wanita. Karena apa saja dalam berbisnisan itu pasti ada wanita. Ini mempunyai daya tarik sendiri. Apakah begitu? Kalau begitu, wanita ini kan dijadikan sebuah objek. Itu bagaimana kalau begitu itu? Dalam Al-Quran yang kita bahas ini kan kecintaan kepada wanita, berarti di luar di luar jenis kan, lain jenis. Tapi bagaimana orang yang sejenis itu ada sebuah kecintaan? Berarti ini kan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan nurani juga, syahwatnya juga. Itu memaksakan, berarti di sini kan seseorang itu terjangkit sebuah penyakit kan. Kalau orang yang bersifat yang kecintaan sejenis itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun di Krian, terima kasih. Yang dicontohkan adalah wanita ya. Bagaimana dengan wanita sendiri begitu? Apakah kita ganti begitu dan diciptaannya terhadap laki-laki? Baik, terima kasih Pak Sodikun sudah bergabung. Tadi juga ada Pak Yamin ya yang berpesan perbedaan nafsu dan juga syahwat. Kemudian Bu Umi di Sedati mengirimkan pesan Ustaz, rasa cinta itu kan Allah yang memberikan. Kalau kecintaan itu godaan dari keinginan kita. Kalau kecintaan itu godaan dari keinginan atau ego kita, apakah benar? Jadi cinta itu Allah yang beri, tapi kecintaan seperti yang kita bahas ini adalah godaan dari ego kita atau keinginan kita. Apakah benar yang seperti itu? Baik. Kita langsung digabung, silakan. Baik. Jadi ada telepon masuk? Oh enggak? Oke. Putus Ustaz. Baik. Jadi mitra muslim, hafizahumullah, Pak Sadikun, terima kasih. Saya kurang tahu kalau ini sudah sering dibahas di di radio kita, tetapi saya belum pernah bahas kalau yang ini ya. Jadi saya ingin meninjaunya dari spirit motivasi. Mungkin yang membahas bisa jadi dari konteks tafsir dan sebagainya. Baik. Jadi saudaraku ikhwatadin hafizahumullah, mitra muslim, Pak Sadikun dan teman-teman semua para pendengar dan penanya. Pertama saya ingin jawab dulu dari tadi tentang nafsu sama syahwat itu kan dia. Jadi apa bedanya nafsu sama syahwat? Jadi nafsu itu, syahwat itu adalah apa ya istilahnya? Memang agak agak kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu agak rancu memang. Nafsu, syahwat itu agak rancu itu. Rancunya itu artinya ya mirip-mirip itu antara nafsu sama syahwat. Tetapi kalau dalam bahasa Arab nafsu itu kan jiwa kita ya. Di dalam jiwa itu ada syahwat. Begitu tuh bahasanya. Dalam jiwa kita itu ada syahwat.
Seperti misalnya otak, di dalam otak ada akal gitu ya. Nah, di dalam jiwa kita, di dalam nafas kita itu adalah syahwat. Artinya di dalam jiwa kita, di dalam nafsu kita itu ada syahwat dan kecintaan terhadap syahwat. Itu kurang lebih seperti itu ya. Memang diskusi tentang masalah itu dalam dunia filsafat juga sangat panjang, perbedaan nafsu, akal, qalbun, fuad, macam-macam itu diberi. Dan menurut saya tidak perlu terlalu mendalam pembahasan seperti itu. Tapi yang terpenting syahwat itu adalah kesenangan-kesenangan yang muncul dari nafsu kita atau yang ada di dalam diri nafsu atau jiwa manusia, itu syahwat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Pak Sodikun, kan ini yang ingin saya bahas memang, yang ingin saya teruskan memang pembahasannya. Jadi saudaraku ikhwatatina fidahumullah, kenapa ini perempuan? Kenapa kok Anissa, kok enggak laki-laki gitu kan? Begini. Jadi di dalam ada dua jawaban. Ada dua jawaban di kalangan para ulama. Yang pertama, kenapa ini Anissa ya. Jadi syahwat kepada perempuan. Berarti kan laki-laki kepada perempuan. Kenapa yang diungkap syahwat laki-laki kepada perempuan, bukan syahwat perempuan kepada laki-laki? Kan begitu kan pertanyaannya. Ini di kalangan para penafsir diantaranya menafsirkan begini. Karena di Al-Quran itu yang diungkap itu adalah sesuatu yang begitu halus, tidak menyinggung perasaan, terutama berkaitan dengan perempuan. Contoh misalnya, kasus saya sekarang lagi mengkaji surat Yusuf Mas di Dar Al-Kais itu kan ya. Jadi saya mencari-cari nama Zulaikha itu nggak ketemu itu kan. Di mana itu ada nama Zulaikha itu. Tapi di cerita-ceritakan yang namanya yang menggoda Nabi Yusuf itu kan Zulaikha itu. Zulaikha. Ya, populer disebutkan padahal tidak disebutkan. Pertama enggak disebut dimanapun, termasuk Nabi Muhammad juga enggak menyebut itu kan ya. Ya kalau ada riwayat-riwayat mungkin itu sangat dhaif, tetapi itu yang kemudian sangat populer itu kan. Oke, enggak ada masalah. Yang jadi kita diskusikan di sini, yang jadi kita pelajarin hikmahnya, kenapa Allah tidak menyebut nama itu? Karena ya masalah perselingkuhan, masalah yang berkaitan dengan seks gitu kan, perempuan itu kan sangat sensitif gitu kan, sehingga nggak perlu disebut itu, baik itu nama, baik itu berkaitan. Jadi kalau misalnya perempuan bersyahwat kepada laki-laki, kalau disebut dalam Al-Quran, itu gimana konteks sensitivitasnya Al-Quran terhadap pihak perempuan? Karena itu tidak disebut oleh Allah syahwat perempuan kepada laki-laki. Yang disebut adalah syahwat laki-laki kepada perempuan. Satu. Terus yang kedua, perempuan itu pandai banget menyimpan ekspresi syahwat. Dan itu sudah teruji dalam dunia riset. Bahwa perempuan itu sangat bisa menutup syahwatnya. Kan nggak ada perempuan itu ya. Ya kalau ada satu dua itu kan bukan bisa menjadi menjadi dalil. Tapi secara umum hasil riset, hasil kajian-kajian psikologis, perempuan itu pandai menyimpan rasa ingin terhadap laki-laki. Berbeda dengan laki-laki, Mas Nasir. Laki-laki kan spontan, simbolik, verbal kan begitu kan ya. Jadi udah kosakatanya diungkap itu berani. Kan nggak ada laki-laki misalnya, perempuan misalnya mengungkapkan cinta terlebih dahulu. Itulah kenapa di dalam hadis Nabi Muhammad ketika ada khitbah melamar, laki-laki yang melamarkan, ada perempuan yang melamar, terus untuk menunjukkan bahwa sampai apakah ada persetujuan dari pihak perempuan, itu kan menunjukkan bahwa boleh perempuan hanya sekedar diam saja itu sudah dianggap, karena memang itu ekspresi perempuan itu sensitif itu terkait seperti itu. Ini menurut saya penafsiran yang luar biasa gitu ya. Di samping secara bahasa, secara gramatikal, secara sastra, ada dalam bahasa Al-Quran disebut taghallub ya, min babit taghallub. Jadi kalau disebut laki-laki itu biasanya perempuan masuk, kecuali ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk laki-laki. Makanya kenapa kalau dalam bahasa Arab, orang kalau ngerti bahasa Arab, nggak ada kata-kata begini nih Pak Sodikun. Assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi, nggak perlu gitu kan ya. Assalamualaikum itu kan laki-laki.
Karena yang hadir tuh ada perempuan, assalamualaikumna enggak perlu. Begini. Bahkan semua ayat-ayat Al-Quran itu kan juga ditujukan secara lafdi ya, redaksional itu kan kepada laki-laki, tapi kan min babi taghlib atau min babi taghallub, yang itu sebenarnya perempuan masuk, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Semuanya itu kan seperti itu. Seperti itu tuh Pak Sodikun, itu jawaban secara psikologis dan jawaban secara ilmu nahwu atau ilmu balaghah yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini berbahasa Arab dan sastranya sangat tinggi, belum ada yang bisa menandingi. Termasuk walbanin. Kenapa di sini laki-laki, anak laki-laki yang disebut? Ada jawaban psikologis karena sejarah di mana saat itu memang laki-laki itu, anak-anak laki-laki itu sangat digemarin, dengan anak perempuan itu sangat dilecehkan di zaman jahiliyah dulu itu kan, sehingga Al-Quran menggambarkan itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua tadi itu min babit taghallub. Jadi Pak Sodikun dan mitra muslim, ya sudah, itulah yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu mengungkapkan untuk ringkasnya. Disebut wal banin wal banat wan nisa war rijal. Yuk tebel Al-Quran itu jadinya kan begitu kan. Tebel Al-Quran. Ringkas sekarang dan tidak sastrawi sekarang gitu Ustaz ya. Iya jadinya. Semua dijelaskan oleh Al-Quran. Semua enggak jadi sastra. Terus apa ya? Oke, ada lagi. Assalamualaikum. Lalu bisa dikecilkan volume radionya. Pak. Salam, Bapak Abdul Halim atau Pak siapa ini? Awal Hakim dari Sampang. Pak Hakim dari Sampang. Oke. Ya katanya yang satu bahwa laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang orang perempuan dan laki-laki hubungan. Iya, oke. Ya, dan katakan kalau laki-laki itu pada perempuan, ya kadang-kadang perempuan yang kepada laki-laki. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim di Sampang, terima kasih. Mungkin ini yang maksudnya yang tadi bagian kecil tadi Satya yang bukan mayoritasnya. Dan itu nggak bisa jadi dalil. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang menggoda laki-laki itu kan, menggoda secara verbal ya, bahasa seperti nggak punya rasa malu. Ya. Itu nggak bisa jadi dalil bahwa secara psikologis perempuan itu ekspresifnya itu vulgar itu. Enggak. Secara psikologis, dan itu sudah menjadi penelitian, bahwa yang namanya laki-laki lah yang vulgar dalam mengungkapkan ekspresi seks gitu kan ya. Ekspresi seks. Kan ya laki-laki kan yang banyak minta kan begitu misalnya gitu kan ya. Loh, bukan berarti penelitian itu menafikan kalau ada perempuannya, tidak. Yang ini namanya mayoritas penelitian. Dan itu memang seperti itu, sifat perempuan itu kan memang mendem. Sifat perempuan itu ekspresif. Meskipun perempuan dalam mengungkapkan kata-kata itu jauh lebih banyak, tetapi dalam ungkapan seksual, ada ungkapan tertentu, itu perempuan lebih banyak tidak pernah mengungkapkan. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, karena memang tema pertamanya adalah zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Terima kasih Pak Hakim ya. Misal Pak Sodikun juga. Kita lanjutkan nanti Ustaz setelah jeda, dan yang lain silakan bisa bergabung. Saya sapa ini yang menyapa di YouTube ya, Bu Medi Gresik, Bu Dani Andayani Surabaya, Bu Dina Syahdi juga di Surabaya, Pak Syahroni, Bu Umi Sidati, Bu Tati di Surabaya, kemudian Ibu Aish di Lumajang ya, Bu Yayu yang ikut berkomentar bahwasanya wanita itu istimewa Ustaz. Terima kasih Bu, sehingga nggak langsung Allah sebutkan ya di dalam Al-Quran tadi kalau berhubungan dengan hal ini, karena istimewanya perempuan, betul. Dan kita lanjutkan nanti setelah yang berikut ini. Di sesi terakhir ya dalam Assalamualaikum Indonesia di segmen yang pertama, Bu Miati terima kasih sudah menyapa. Kemudian Bu Eni, artikelnya masih belum ada Ibu ya, jadi ditunggu saja. Saya sudah sampaikan tadi lewat WhatsApp. Kemudian Bu Teddy terima kasih sudah menyimak, dan juga Bu
Larasati ya. Terima kasih sudah bertanya atau berkomentar tentang keinginan verbal ini ya. Masih ada kesempatan mitra muslim untuk bergabung dan juga berinteraksi melalui telepon 0315245555 atau berkomentar langsung di live chat itu dan juga di WhatsApp ya tentang kecintaan terhadap berbagai syahwat. Kita lanjutkan dulu Ustaz. Ya, baik. Jadi pertama untuk melanjutkan ini, yang pertama tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa zuyinah ini siapa yang menghias itu kan, hubbus syahwat, yang menghiasi kecintaan kepada syahwat itu, kecintaan akan kesenangan itu kan kalau Allah berarti itu semua itu tadi, syahwat itu semua, anisa kepada perempuan atau lawan jenis, albanin kepada anak-anak itu kan, terus kepada harta yang berlimpah, itu semua menjadi media, itu semua menjadi wasilah, bukan menjadi tujuan. Itu ujian Allah. Apakah manusia dengan Allah menjadikan hias, menjadikan indah terhadap keinginan terhadap syahwat, kecintaan terhadap syahwat itu benar-benar dia berkualifat, artinya benar-benar dijadikan yang namanya semua itu tadi, lawan jenis dia, anak-anak dia, harta dia yang berlimpah, itu dijadikan media untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin atau tidak gitu kan. Itulah kenapa di ujung ayat ini Allah berkata wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa di sisi Allah itu ada tempat yang lebih baik, ada tempat yang baik dari semua kenikmatan-kenikmatan yang tadi disebut di awal oleh Allah Rabbul Alamin kan begitu. Itu kalau muzayyinnya, al-muzayyinnya itu adalah Allah Rabbul Alamin. Kalau al-muzayyinnya itu setan, nah perhatikan di sini. Kalau al-muzayyinnya itu setan yang menghias kecintaan kepada syahwat itu setan, maka setan itu memperindah kecintaan kepada kepada perempuan, ya sekedar seks saja gitu kan, sekedar seks saja, tidak ada unsur ibadahnya, dan dijadikan semua syahwat-syahwat tadi itu, kecintaan terhadap syahwat-syahwat tadi, apakah kepada lawan jenis, apa kepada anak, itu jadi tujuan, bukan jadi wasilah, bukan jadi media untuk meraih tujuan. Jadi dijadikan tujuan saja itu kan, sudah sampai di situ. Jadi kecintaan kepada anak, yaitu tujuannya. Kecintaan kepada harta yang berlimpah, yaitu tujuannya. Itu berarti yang menghias adalah setan. Jadi apakah kecintaan kita ini kepada istri atau suami, kepada anak-anak, kepada harta yang kita miliki, itu dihias oleh Allah? Kalau dihias oleh Allah, pasti kita ketika mencintai itu menganggap itu bagian daripada wasilah, bagian daripada media untuk semakin mendekat kepada Allah, untuk dijadikan sebagai media untuk beribadah. Jadi orang punya duit itu dalam rangka untuk semakin dekat sama Allah dengan apa? Menginfakkannya. Bukan kemudian numpuk-numpuk dan kemudian itu menjadi tujuan utama. Nah kalau itu dijadikan sebagai tujuan utama, mitra muslim, hafizahumullah, berarti yang menghias adalah setan. Karena memang tujuan setan itu, ya zayyana lahumus syaitan a'malahum, itu dalam rangka untuk apa? Untuk membuat manusia jauh dari Allah Rabbul Alamin. Dihiaslah kecintaan kita kepada anak-anak. Akhirnya apa? Kalau kecintaan kita kepada anak, maka subjektivitas akan muncul. Kalau itu yang menghias adalah setan. Bahkan karena cintanya, orang tua membela anaknya walaupun anak itu salah. Bahkan membela anaknya meskipun harus melanggar syariat gitu kan. Ya misalnya anak boleh nggak usah pakai jilbab nak, yang penting kamu keterima PNS gitu, misal keterima kerja di mana kerjanya itu misal nggak mengharuskan pakai jilbab, pekerjaan di mana gitu kan mengharuskan pakai jilbab. Ya dia karena kecintaan kepada anaknya, kecintaan kepada anaknya supaya jadi orang yang kaya, nggak apa-apa, lepas aja gitu kan. Nah ini saudaraku, berarti hubbus syahwat di situ yang menghias adalah setan. Kalau Allah yang menghias, kalau dikembalikan kepada Allah yang menghias, maka dalam benak pikiran manusia yang di situ ada hubbus syahwat, semua syahwat-syahwat itu, mitra muslim, hafizahumullah, itu adalah merupakan media saja, bukan menjadi tujuan utama. Ini yang pertama ya.
tambahan yang pertama. Yang kedua, saudaraku ikhwataddin fillah, kenapa yang disebut cuman 4 Ustaz syahwat itu? 4. Biasanya kalau Al-Quran menyebut itu memang tidak disebut semuanya secara detail begitu kan. Tapi 4 ini yang mewakili dari keseluruhan. Apa maksudnya 4? Yaitu syahwat tadi. Jadi harta ya maksud saya, yang disebut harta itu kan cuma 4. Jadi emas, kuda, kemudian peternakan dan pertanian cuma 4. Kata beberapa ulama yang saya sempat baca, itu 4 ini sebenarnya mewakili strata sosial. Jadi ada orang yang memang sukanya emas, jadi ngumpulin emas, nimbun-nimbun emas. Ada orang yang sukanya kuda, jadi istilah berahi kuda nih orang Jawa ngomong. Jadi sudah punya berbagai macam bentuk kuda. Kan ada orang yang kayak begitu tuh, intra muslim, hafizahumullah. Ada orang yang sukanya itu peternakan. Dia udah uangnya itu diarahkan kepada bagaimana mengembangkan itu peternakan. Itu terus diarahkan seperti itu. Ada orang yang kemudian sukanya adalah pertanian. Jadi dia punya duit mesti dia beli. Dan biasanya yang suka pertanian hidupnya di pedesaan. Yang suka peternakan itu ya hidupnya di daerah-daerah. Sedangkan yang suka emas, suka kuda itu biasanya hidupnya adalah orang-orang perkotaan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya memberikan gambaran tentang karakteristik manusia, bukan memberikan batasan, tapi memberikan gambaran bahwa yang namanya harta yang disenangin itu adalah empat model itu gambaran saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, di situ disebut wal qanatiril muqantarah, itu harta yang berlimpah-limpah. Dan itu memang manusia itu senang dengan harta yang berlimpah. Kalau harta sedikit ya senang, tapi dibanding dengan harta yang berlimpah itu jauh lebih senang lagi gitu kan. Jadi saudaraku mitra muslim hafizahumullah, ini hal yang menunjukkan bahwa Islam kalau kita ambil kesimpulan tadi sebagaimana di awal tadi saya sudah ngomong, Islam itu seimbang, tawazun gitu. Islam itu ya agama ajaran yang memberikan keseimbangan antara keduniawian dan keukhrawian ini. Ya kita ukhrawi saja, nggak ngurus dunia ya nggak bener gitu kan ya. Dunia saja nggak ngurusin ukhrawi, ya jadilah kita capek terus itu kan ya, dan nggak akan pernah selesai. Maka Islam membenarkan kita ngurusin duniawi, tetapi bukan menjadi sebagai sebuah tujuan. Makanya kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya yaitu Ali Imran ayat 15-nya, itu kan Allah memberikan penegasan bahwa tujuan yang paling penting itu bukan itu semua. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw. Kan begitu kata Allah. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa aswajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basyirun bil ibad. Itu saudaraku ikhwataddin fillah, semuanya kembali nanti di akhirat di sisi Allah Rabbul Alamin. Makanya ada ulama yang menyatakan bahwa dari Ali Imran 14 ini sebenarnya hidup itu ada kini, masa depan yang pendek dan masa depan yang panjang. Jadi kalau Anda bekerja dalam rangka supaya membuat istri, membuat keluarga, membuat suami menjadi senang, membuat anak-anak menjadi senang, bekerja keras mengumpulkan emas dan perak, bekerja keras supaya punya kuda, punya peternakan, punya pertanian yang begitu luas, itu adalah kekinian yang dibolehkan, boleh-boleh saja. Dan juga sekaligus biasanya orang nyelengin, orang nabung kan begitu kan, nabung emas untuk apa? Untuk masa depan, untuk anak-anak misalnya, boleh sampai di situ. Tapi itu masa depan yang pendek. Ada masa depan yang lebih jauh lagi. Dan masa depan yang jauh ini namanya akhirah, yang terakhir gitu kan ya. Ini juga yang tidak boleh dijadikan sepele, karena itu sesungguhnya yang bisa menjadi tujuan yang sebenarnya. Saudaraku ikhwataddin fillah. Jadi kesimpulannya ikhwataddin fillah bahwa yang namanya Ali Imran ayat yang ke-14 ini mengantarkan kepada kita bahwa bolehlah kita bekerja keras,
bolehlah kita meraih dunia, tapi taruhlah dunia itu tidak di hati, tapi taruhlah dunia di tangan, karena yang di tangan hanya jadi wasilah gitu kan ya, jadi wasilah. Kalau toh hilang ya kan, kalau toh kemudian lenyap, kita nggak akan terlalu kecewa karena tidak sampai ke hati gitu kan. Kalau sudah sampai ke hati, itulah yang menjadi kecewa dalam kehidupan kita. Kalau urusan dunia itu sampai ke hati, jadi kecewa. Semua dunia itu kan termasuk lawan jenis kita. Pasangan hidup kita kan termasuk dunia. Suami kita itu termasuk dunia kan. Minan nisa, istri kita termasuk dunia. Minal banin, anak-anak kita termasuk dunia. Ya biasa-biasa saja. Makanya kata Rasulullah, ahbib habibaka yauman ma kan. Haunan ma itu kan. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah biasa-biasa saja, karena khawatir fa'innaka mafarikuhu, kata, karena nanti kelak kamu akan berpisah ya Rasulullah. Cintailah kekasihmu itu biasa-biasa saja, karena suatu saat kamu akan berpisah dengan apa yang dicintai itu. Dan kalau sudah berpisah, kalau cintanya nggak sampai nggak sampai luar biasa, sampai kemudian mengalahkan segalanya, bahkan mengalahkan syariat, maka kekecewaan itu ada, tapi tidak sampai merusak seluruh jaringan diri kita untuk bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Suatu saat kita akan ditinggal dengan pasangan hidup kita, suatu saat akan ditinggal oleh anak-anak kita, suatu saat kita akan ditinggal dengan harta yang kita miliki. Kalau kita benar-benar itu menjadikan sebagai sebuah alat untuk mendekat kepada Allah Rabbul Alamin, maka meninggalnya mereka itu semua dari diri kita, kecewa ya, tetapi tidak akan membuat kita patah arang, patah hati untuk terus mencintai Allah Rabbul Alamin, untuk terus beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. So, mitra muslim, itu yang harus kita pahamin dari motivasi Al-Quran Al-Imran ayat 14. Silakan Anda bekerja, silakan Anda raih dunia, tapi jangan ditaruh dunia itu di hati, taruhlah di dalam genggaman Anda, genggam dunia itu. Dan terus jadikan dunia itu sebagai media, sebagai tangga untuk mendapatkan cinta yang sesungguhnya dari Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, motivasi pagi hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.